Perkenalkan, saya Dewi Nursani, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 dengan mengundang teman sejawat saya, guru-guru di SMA Negeri 1 Nalumsari dan teman-teman saya di lingkungan MGMP Ekonomi Jepara. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak? Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Solehudin selaku Kepala SMA Negeri 1 Nalumsari. Yang saya hormati Bapak Totok Sugiarto selaku pendamping saya dalam calon guru penggerak Angkatan 5. Kemudian yang saya hormati seluruh teman-teman saya, baik dari SMA Nalumsari, guru penggerak maupun teman-teman dari MGMP Ekonomi, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam webinar Budaya Positif kali ini yang merupakan pengimbasan dari modul 1.4 pada pembelajaran calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membagikan materi yang ada pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga materi ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua sebagai guru dan juga sebagai calon penggerak atau calon perubahan paradigma pendidikan pada kurikulum Merdeka kali ini. Ya. Jadi pada modul 1.4 ini, saya sebagai guru penggerak mempelajari tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Sebenarnya secara garis besar, budaya positif itu sudah dapat kita tafsirkan ya. Budaya itu kan berarti kebiasaan, positif itu artinya kebaikan. Berarti budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, kenapa dalam lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Latar belakangnya adalah suasana positif itu harus mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Siswa tidak merasakan suatu beban ketika mempelajari suatu materi. Tetapi budaya positif akan membentuk suatu kebutuhan. Jadi siswa mempelajari sesuatu itu karena kebutuhannya. Maka hal ini akan menggerakkan moral yang positif bagi siswa kita. Sehingga karakter siswa itu akan terbentuk tidak hanya dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga karakter siswa terbentuk dari lingkungannya. Sehingga budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk budaya positif di sekolah atau minimal di lingkungan kelas kita? Nah, salah satu caranya yaitu dengan membentuk disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering
membuat sebuah peraturan kelas kan, membuat peraturan kelas ataupun membuat peraturan di sekolah bahwa siswa harus berangkat pukul sekian atau siswa harus mengikuti pembelajaran tepat waktu atau siswa harus mengumpulkan tugas saat ini. Nah, itu biasanya peraturan-peraturan itu muncul tidak berpihak dari siswa karena peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Oleh karena itu, perlulah kita melakukan sebuah kedisiplinan yang positif. Saya tidak mengatakan bahwa disiplin yang kemarin kita buat di lingkungan sekolah kita adalah negatif. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi disiplin positif ini yang saya maksud adalah sebuah penerapan disiplin yang tanpa kekerasan dan ancaman. Sehingga dalam praktiknya nanti disiplin positif ini akan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapannya, disiplin positif ini, murid itu diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka sudah tahu konsekuensinya apa jika melakukan indisipliner. Nah, selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu adalah salah satu cara bagaimana untuk mendisiplinkan siswa dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu, tetapi tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, tidak ada lagi misalnya siswa, ayo kamu push up. Nah, itu berarti kan kita mendisiplinkan mereka dengan menggunakan hukuman. Atau kalau kamu besok masih datang terlambat, maka besok kamu akan keliling lapangan 3 kali. Nah, itu berarti cara mendisiplinkan dengan ancaman. Nah, dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, itu akan melahirkan atau akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang tampak dari siswa, karena disiplin itu terbentuk dari karakter siswa itu sendiri, banyak sekali Bapak Ibu Guru. Ada kejujuran, toleransi, kerjasama, kemudian tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, kita yang saat ini menggunakan kurikulum Merdeka, ada beberapa nilai kebajikan yang ditampakkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, saya hanya akan menyoroti nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengetahui uraian apa saja nilai-nilai yang harus tampak yang mewujudkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila pada tiap-tiap siswa kita kali ini menuju kurikulum Merdeka. Nggak perlu saya jelaskan, nggih, karena saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengikuti IKM ataupun seminar-seminar di mana-mana. Nah, sekarang yang kita soroti adalah bagaimana langkah apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Saya akan memberi contoh langkah-langkah yang sudah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu Guru. Seperti tampak pada gambar di layar, pada pembelajaran awal mata pelajaran ekonomi, saya membuat kontrak belajar. Saya menyebutnya adalah ini kontrak belajar. Jadi siswa menulis dalam sticky note apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran ekonomi. Mereka menulis berbagai macam di sini. Ada yang ingin konsentrasi, ataupun ada yang ingin hadir tepat waktu, ataupun ada yang ingin menulis santai. Belajar tapi santai, Bu. Nah, banyak sekali ternyata keinginan mereka. Kemudian setelah saya tahu apa keinginan mereka dalam pembelajaran ekonomi itu mereka seperti apa, kemudian saya mengerucutkan atau mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian yang sama, karena ternyata dari mereka kan ada yang menuliskan dengan masalah yang sama, nggih.
Misalnya dilarang berisik atau dilarang bercanda atau misalnya datang tepat waktu. Ternyata yang nulis datang tepat waktu itu nggak hanya satu orang, tapi 3 orang. Ataupun ada yang nulis toleransi keterlambatan 10 menit. Itu ada Bapak Ibu. Dan kontrak belajar ini tidak hanya berlaku untuk siswa, nggih. Kontrak belajar ini juga berlaku untuk saya sebagai gurunya. Jadi kalau misalnya sudah disepakati tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit, saya pun tidak akan terlambat di kelas itu lebih dari 10 menit. Nah, karena ada beberapa kesamaan keinginan mereka dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi ini, kemudian saya kerucutkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, sebuah keyakinan kelas itu tidak perlu kita buat banyak, tidak perlu kita buat 10 atau 15. Buatlah sedikit aja, yang penting mereka memahami apa yang mereka yakini benar di dalam kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Misalnya contoh ini, dari beberapa kontrak belajar itu, saya kerucutkan ternyata setiap anggota kelas itu perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian ada lagi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Mungkin ada temannya yang suka usil dan sebagainya. Nah, ini kata-kata ini buatlah yang sesimpel mungkin sehingga lebih mudah mereka untuk pahami. Ini adalah keyakinan kelas yang harus dipatuhi atau yang harus diyakini oleh masing-masing siswa yang ada di kelas tersebut. Atau di kelas lain saya mengerucutkan juga menjadi 3 hal. Misalnya hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Misalnya dalam hal hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin tadi yang menulis pada kontrak belajar itu mereka menulis dilarang pinjam alat tulis. Nah, misalnya ada yang menulis seperti itu. Nah, akhirnya saya menerjemahkan dengan menghormati barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Maksudnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini poin untuk menghindari bullying yang ada di kelas, Bapak Ibu. Ada siswa yang menuliskan dilarang membuli di dalam kelas. Nah, kemudian kami terjemahkan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari keyakinan kelas bahwa setiap kelas harus memiliki keyakinan yang tumbuh dari kelas itu sendiri agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai aturan pembelajaran di dalam kelas. Biasanya keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Di sini saya menyampaikan ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kadang kita melihat siswa kita ngantuk di dalam kelas, ataupun yang sering saya alami yaitu siswa itu sering pada saat kita mengajar pada jam yang hampir istirahat, bel istirahat sudah berbunyi, mereka sering nyelutuk, "Bu, ayo istirahat, Bu." Nah, itu kadang kita udah tahu kita juga mau keluar, tapi kadang kata-kata itu juga kadang mbok sing sabar. Nah, kenapa mereka melakukan kegiatan? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka kebutuhannya adalah hidup atau untuk survival. Jadi kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk kesehatan itu masuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan mereka itu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Mereka ingin diterima oleh teman mereka ingin diperhatikan, sehingga kadang mereka membuat sebuah kegiatan atau
tingkah laku indisipliner untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Nah, ini biasanya kebutuhan ini pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau mereka berhasil mengerjakan suatu pekerjaan, mereka juga ingin kita puji. Hebat kamu. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak memujinya, maka dia, iso ra iso ternyata podo wae, tidak ada imbas apapun, dikerjakan atau tidak dikerjakan tugas ini sama aja, tidak ada penilaian. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah kebutuhan, salah satu dari kebutuhan siswa kita. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Mereka juga ingin memiliki kehidupan mereka otonomi secara mandiri. Misalnya maksudnya mereka kadang kita menemukan kegiatan indisipliner, misalnya mereka banyak gerak di kelas, sering lari ke sana ke sini, ataupun bertingkah pola yang meributkan. Nah, itu juga merupakan kebutuhan mereka akan kebebasan atau freedom. Atau kadang mereka mempengaruhi teman-temannya. Ayo ke kantin, mumpung jamnya Bu Dewi kosong. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi mereka melakukan kegiatan indisipliner karena dipengaruhi oleh kebutuhan akan kebebasan itu. Nah, yang kelima yaitu kesenangan. Siswa-siswa kita juga pasti membutuhkan rasa kesenangan dalam pembelajaran. Ketika mereka tidak menemukan rasa kesenangan dalam pembelajaran itu, mereka akan mencarinya. Entah itu dengan bermain game, ataupun misalnya yang siswa putri ya, kalau di SMA kita kadang suka berdandan. Nah, bagi mereka itu adalah sebuah kesenangan. Jadi mereka ketika tidak mendapatkan kesenangan dalam pembelajaran kita, mereka akan mencarinya sehingga membuat kegaduhan di dalam kelas. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar siswa-siswi kita yang mempengaruhi dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sebagai seorang guru, atas kegiatan indisipliner atau pelencengan dari keyakinan kelas tersebut, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang guru dalam mengendalikan kelakuan atau kegiatan indisipliner tersebut dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu guru, coba kita berefleksi selama ini kita ada di posisi mana. Yang pertama, apakah kita selama ini berada di posisi penghukum? Yaitu setiap siswa melakukan kesalahan, kita akan menghukumnya. Misalnya, dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kita menghukumnya, tulis, saya menyesal atas perbuatan saya sebanyak 100 kali. Nah, itu berarti menghukum. Atau contoh lain, misalnya kita menyuruh siswa untuk sit up karena datang terlambat. Ayo kamu sit up karena datang terlambat. Nah, itu model-model seorang penghukum. Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya jika Bapak Ibu menggunakan model penghukum ini akan menimbulkan dendam pada diri siswa. Entah itu dendam kepada Bapak Ibu guru ataupun dendam kepada peraturan tersebut. Nah, itu akan membekas pada diri siswa tersebut. Yang kedua, posisi kontrolnya yaitu pembuat rasa bersalah. Misalnya, ada siswa melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu mengucapkan, kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang udah membiayai kamu. Nah, kata-kata seperti itu membuat siswa merasa bersalah. Maka dia akan menimbulkan penyesalan yang mendalam pada dirinya. Dampaknya seperti itu. Kamu nggak ngerasa bersalah tah sama nenekmu yang sudah menjaga kamu. Nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu guru jika menggunakan posisi kontrol sebagai teman, biasanya kalau Bapak Ibu sudah agak akrab dengan siswa dan siswa tersebut melakukan pelanggaran,
Bapak Ibu mungkin menggunakan posisi sebagai teman, ayolah jangan diulangi lagi, besok nggak boleh telat lagi ya. Nah, itu adalah posisi-posisi guru sebagai teman. Apa dampaknya? Ternyata dampaknya ketika kita menggunakan posisi teman itu, siswa akan merasa santai. Ah, gampang ambil Bu Dewi, nyantai. Nah, misalnya seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu sebagai pemantau. Pemantau itu ya hanya mantau saja, nggih. Pemantau itu berarti Bapak Ibu guru ketika ada siswa melakukan kegiatan indisipliner, maka Bapak Ibu guru memantau berdasarkan poin-poin yang ada. Misalnya di OSIS atau di BK sudah ada poin-poinnya ya. Terlambat 5 poin. Kemudian tidak pakai sepatu berapa poin. Nah, misalnya ada poin-poin. Nah, Bapak Ibu bekerja sesuai dengan poin-poin kamu, poinmu sudah segini loh. Kamu kalau poinmu sampai 100, kamu bisa dikeluarkan. Nah, hati-hati loh. Jangan sampai ini diulangi lagi. Nah, Bapak Ibu memantau. Apa efeknya ketika Bapak Ibu menjadi pemantau? Maka siswa akan merasa dirinya itu diawasi. Nah, yang kelima, posisi yang kelima yaitu manajer. Bapak Ibu pasti tahu nggih manajer itu apa? Dia mengelola. Mengelola kalau di sini saya artikan ketika Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka Bapak Ibu akan mengelola sebuah kesalahan siswa menjadi penguatan karakter. Nah, yang dimaksudkan seperti itu. Bagaimana posisi manajer itu? Contohnya seperti apa? Mengelola sebuah kesalahan siswa menjadi penguatan karakter siswa. Salah satunya yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi, bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah masalah menggunakan 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas mereka ketika mereka melakukan indisipliner. Kemudian validasilah tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu tadi adalah sebuah kesepakatan yang kita buat di awal tadi, Bapak Ibu. Jadi itulah perlunya membuat sebuah keyakinan kelas. Contohnya seperti apa? Kita bahas satu persatu mulai dari menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini. Ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru silakan distabilkan identitasnya. Ini bukan merupakan pembenaran, nggih. Bukan merupakan pembenaran dari apa yang mereka lakukan, tetapi kita menghargai dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar atau sesuatu hal yang bisa dicarikan solusinya. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, misalnya ada siswa bertengkar, rebutan cewek di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menengahinya. Saya nggak cari yang salah, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Nah, itu kita ada di tahap menstabilkan identitas. Langkah selanjutnya yaitu kita validasi tindakan mereka yang salah itu. Contohnya dengan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, misalnya mereka hanya mengumpat. Padahal sebenarnya mereka bisa adu jotos. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita validasi dulu tindakan yang salah bahwa kegiatan mengumpat itu pun salah gitu loh. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita cari dulu motivasinya. Mereka itu melakukan tindakan yang salah itu karena apa? Atau mungkin karena mereka bertengkar karena salah satunya tadi ada yang mengejek orang tuanya. Maka kita validasi bisa dengan seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetapi hal itu merugikan orang lain. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian setelah kita validasi bahwa tindakan yang salah, barulah kita kembalikan kepada keyakinan yang kita buat di awal pembelajaran tadi.
tindakanmu itu melenceng dari keyakinan kelas yang mana. Nah, kita kan sudah buat kesepakatan kelas kemarin bahwa semuanya harus saling menghormati dalam pembelajaran. Misalnya seperti itu. Atau menanyakan keyakinan dengan bertanya, kamu itu mau jadi orang yang seperti apa? Misalnya, saya pengen jadi orang yang sukses, Bu. Nah, apakah jalan orang sukses itu seperti ini? Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, barulah kita tarik sebuah pemecahan yang berasal dari mereka dengan menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu ini. Nah, ketika sebuah kegiatan indisipliner atau perilaku indisipliner itu dikeluarkan, ditampakkan oleh siswa, maka siswa tersebut harus juga mampu mengeluarkan solusinya. Apa tindakan yang bisa mereka lakukan untuk menutupi atau untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu mungkin penyampaian dari saya. Kesimpulannya bahwa suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana yang nyaman itu bagaimana? Yaitu dengan terbentuknya budaya positif, budaya yang baik yang ada di lingkungan kelas ataupun sekolahan. Nah, membentuk budaya positif diperlukan suatu disiplin positif yang tidak dari ancaman, hukuman, ataupun paksaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah keyakinan kelas yang dapat membentuk siswa atau membangun karakter siswa dari lingkungannya sendiri. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya tentang budaya positif. Waktu selanjutnya saya persilahkan kembali kepada moderator. Ya Bapak, terima kasih atas masukannya Pak Toto Sugiarto tadi. Memang budaya positif itu harus didukung dengan kata-kata yang positif. Sehingga kita harus menghindari misalnya kata-kata jangan atau dilarang, itu pun kita harus hindari. Sepertilah kita mengajarkan kepada anak kita yang masih kecil, jangan misalnya mereka lari-lari ya, jangan berlari-lari. Nah, itu adalah kata-kata negatif. Kita bisa menggantinya dengan kata-kata positif, berjalanlah dengan hati-hati atau berjalanlah sesuai dengan jalannya. Nah, kata-kata positif yang kita dengungkan kepada siswa-siswa itu justru akan menjadi budaya. Beda kalau kita memberikan kata-kata negatif misalnya dilarang merokok, justru mereka malah emang merokok ki koyo opo. Nah, mereka justru akan penasaran kalau kita menuliskan kata atau membuat peraturan menggunakan kata-kata yang negatif. Sehingga lebih baik memang keyakinan kelas atau budaya positif itu dibangun menggunakan kata-kata yang positif juga. Terima kasih Pak Toto atas masukannya. Matur nuwun. Nggih, terima kasih kebetulan materi ini kemarin sudah kami diskusikan pada ruang kolaborasi bersama fasilitator. Tidak memungkinkan seorang guru itu melakukan dua posisi kontrol sekaligus. Jadi secara berurutan. Misalnya kalau memang kita mengetahui karakter siswa tersebut harus diperlakukan secara lunak, maka kita gunakan posisi kontrol sebagai teman terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menggunakan posisi kontrol sebagai teman, sudah reda apa yang menjadi hambatan dia, kita baru melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi, posisi kontrol itu bisa kita gunakan secara bervariasi sesuai dengan lingkungan kita. Jadi, tidak mungkin misalnya, mungkin nggih, ini posisi kontrol sebagai manajer langsung kita terapkan pada posisi di TK misalnya. Di mana anak TK itu
untuk mengungkapkan sebuah pendapat itu kadang masih butuh pancingan yang sangat panjang. Beda dengan anak SMA. Kebetulan kalau saya SMA, memancing anak untuk berpendapat mungkin agak mudah, tapi kalau untuk di TK atau SD meminta anak berpendapat sesuai dengan keinginannya, kadang mereka berpikirnya agak lama. Jadi kita butuh memancingnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa memvariasikan beberapa posisi kontrol untuk menuju ke posisi kontrol sebagai seorang manajer. Itu kalau menurut saya. Aslinya saya ya sambil mikir ini Bu Dina. Anak sudah diingatkan, kita sudah punya keyakinan kelas, dan setiap anak sudah kita minta untuk melakukan apa namanya kesadaran pribadi, bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melanggar keyakinan itu, dan besoknya masih diulang lagi. Nah, itulah pentingnya seorang guru sebagai manajer Bu Dina. Itu hanya kalau menurut saya nggih, monggo nanti bisa ditambahi Pak Aziz sama Bu Ulia atau sama CGP yang lain bagaimana mensikapi hal seperti ini. Kalau menurut saya, jika memang suatu tindakan itu dilakukan secara berulang kali, maka memang perlu turut serta guru BK misalnya. Apa sih motivasi dia sehingga melakukan kegiatan itu berulang kali? Kita perlu tahu motivasi atau dari mana 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi itu yang mana. Karena memang setiap anak, setiap murid memang pasti menuntut 5 kebutuhan dasarnya untuk dipenuhi. Jadi kalau memang itu dilakukan secara berkali-kali, sudah diingatkan, mereka sudah melakukan perbaikan tapi besok masih lagi, saya rasa memang diperlukan sebuah penanganan khusus, yaitu dengan bantuan guru BK ataupun wali kelas beserta kerjasama dengan orang tua murid tersebut. Boleh saya minta dengan hormat mungkin Pak Soleh bisa memberikan masukan Pak Soleh. Mohon dengan hormat Pak Soleh memberikan masukan kepada saya. Mungkin yang terakhir nih Pak Nggih dari saya. Jadi kita memang diperlukan sebuah kerjasama yang sangat baik di sekolah kita, terutama pada Bapak Ibu guru, dan ini sebenarnya tidak hanya pada Bapak Ibu guru penggerak saja, tapi juga Bapak Ibu guru semuanya, bahwa diperlukan memang sebuah kekuatan untuk bersama dalam melakukan sebuah perubahan, yaitu membentuk budaya positif agar lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang nyaman dan kondusif dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas kesediaannya seluruh peserta untuk hadir dalam webinar kali ini. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih yang sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Matur nuwun.